期待方师弟在赛场上的表现。我只是想大杀四方了，是我及时出现。干什么？我看，正是闭关的关键时期，法宝在灵气中也属上品。多谢万罗师兄。是干嘛的Halo kalian semua, selamat datang di channel singkat padat. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan membawakan alur cerita dari serial Donghua Immortality episode ke-6. Dan bagi yang bertanya kemana serial Donghua Apotheosis, yang sebenarnya jawabannya itu sudah Mimin upload di channel kedua Mimin, yaitu Donghua Master. Jadi bagi kalian yang ingin menonton serial Donghua Apotheosis bisa mampir ke sana. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat terlebih dahulu dari cerita sebelumnya serial Donghua Immortality ini. Yang dimana pada cerita sebelumnya, Fan Han bersama Xiaoling pergi ke tempat dari pemakaman gurunya Fan Han, yaitu guru Beihei. Karena Fan Han yang berniat memindahkan mayat dari gurunya agar mayat dari gurunya tidak bisa ditemukan oleh orang lain. Tetapi setibanya mereka ke tempat pemakaman dari guru Beihei, mereka tak menyangka jika mayat dari guru Beihei telah tiada. Hal ini pun membuat mereka bingung siapa orang yang telah mengambilnya. Singkat cerita, kemarin Fan Han bertemu dengan Yu Er dan juga senior Xuan Er. Tetapi pada saat pertemuan itu, Xiaoling malah bertengkar melawan Xuan Er karena Xuan Er menganggap jika Xiaoling berasal dari ras monster. Untungnya adanya Fan Han yang berhasil meleraikan pertikaian mereka berdua. Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang mari kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan Fan Han yang masih bertemu dengan senior Xuan Er. Fan Han mengucapkan terima kasih kepada senior Xuan Er karena sebelumnya telah memberikan dirinya obat sebagai bentuk dari kompensasi atas senior Xuan Er yang sebelumnya telah tanpa sengaja melukai Fan Han. 方寒受益匪浅，龙轩师姐对内门功法。 Namun di saat itu tampak Yu Er yang kesal kepada mereka berdua karena mereka berdua yang asik mengobrol. Padahal Yu Er berniat untuk mengajak Fan Han bermain. Senior Xuan memarahi Yu Er karena Yu Er yang terlalu bersikap santai. Padahal sebentar lagi mereka akan menghadapi kompetisi daftar Sanhe. Mungkin sebelumnya waktu mengikuti ujian dari gerbang iblis, Yu Er mendapatkan bantuan dari Fan Han. Tetapi pada kompetisi Sanhe, Yu Er tidak akan bisa mendapatkan Fan Han karena kompetisi ini merupakan kompetisi pribadi yang maksudnya merupakan pertempuran menggunakan kekuatan pribadi tanpa mendapatkan bantuan siapapun. Dan jika kompetisi Sanhe telah dimulai dan Yu Er masih belum siap, maka Yu Er akan terluka mengikuti kompetisi itu. Tetapi Yu Er tetap menjawab kalau dirinya tidak bisa melewati kompetisi itu, maka dirinya tinggal menyerah saja. 多谢方师弟照拂。 Senior Xuan memarahi Yu Er karena Yu Er yang bersikap terlalu santai. Dan lalu senior Xuan memberikan sedikit keringanan kepada Fan Han, yang dimana jika Fan Han nanti membutuhkan seseorang dalam latihan, maka Fan Han bisa meminta bantuan kepada dirinya. Nanti dirinya akan membantu Fan Han berlatih, yang dimana hal ini sebagai ucapan terima kasih dari senior Xuan kepada Fan Han karena telah mau merawat Yu Er juga. Fan Han yang mendengar itu pun merasa sangat berterima kasih kepada senior Xuan. Dan lalu senior Xuan pun mengajak kepada Yu Er untuk segera pergi dari sini karena mereka harus kembali melanjutkan latihan mereka. Yu Er merasa kesal kepada senior Xuan karena dirinya yang terlalu ditekankan untuk berlatih terus. Senior Xuan menjawab hal ini demi Yu Er juga karena kompetisi Sanhe sebentar lagi akan dimulai. 期待方师弟在赛场上的表现。 Setelah itu pun senior Xuan dan juga Yu Er pergi meninggalkan Fan Han. Tetapi setelah senior Xuan dan juga Yu Er pergi meninggalkan kediamannya Fan Han tiba-tiba saja langsung memberikan hukuman kepada Xiaoling. Karena Xiaoling sebelumnya telah berani ingin menggunakan kekuatan magis untuk menyerang ke arah dari senior Xuan dan juga Yu Er. Tidak hanya itu, senior Xuan sebelumnya juga telah menggunakan kekuatan magisnya untuk menyerang ke arah Xiaoling. Jika saja Fan Han datang terlambat, maka nyawa dari Xiaoling tidak akan selamat.
Fang Han dengan marahnya memberikan peringatan kepada Xiaoling jika Xiaoling lagi-lagi berniat untuk kabur dan juga melanggar aturannya Fang Han, maka Fang Han tidak akan mengampuni Xiaoling. Dan juga Fang Han sebenarnya telah lama berniat untuk menghabisi Xiaoling, tetapi karena Xiaoling ini memiliki wajah yang mirip dengan Hong Yi, niatan itu tidak bisa ia lanjutkan kepada Xiaoling. Lalu setelah itu pun Fang Han pergi dari sana. 我只是想，大杀四方了，是我及时出现。干什么？我看 Sedangkan di lain sisi kita berpindah tempat di puncak dari Wan Luo yang berada di sekte Yuhua. Di sana terlihat adanya senior Ye Nantian dan juga Qin Wei yang memasuki kediaman dari senior Wan Luo. Dan di sana mereka pun bertemu dengan senior Wan Luo yang menyambut kedatangan mereka berdua dengan sangat hangat. Qin Wei juga memperkenalkan dirinya kepada senior Wan Luo. Senior Wan Luo telah mengenali Qin Wei yang merupakan adik perempuannya dari Qing Yue, yang mengatakan bahwasanya pasangan adik kakak ini memiliki keterampilan yang luar biasa. Mereka berdua sama-sama pandai dalam berkultivasi. Pujian dari senior Wan Luo pun membuat Qing Yue merasa sangat senang. Tetapi setelah itu tampak Wan Luo yang mengeluarkan senyuman licik yang seperti pujian tadi itu merupakan sebuah pujian untuk bisa memanfaatkan Qing Wei. 万罗师兄， 没想到他的妹妹资质，想必是无暇他顾的。 Wan Luo juga meyakinkan kepada Qin Wei kalau pujiannya ini merupakan sesuatu hal yang langka. Jarang sekali adanya para junior yang mendapatkan pujian dari dirinya. Jadi Wan Luo meminta kepada Qin Wei untuk berbangga karena telah mendapatkan pujian darinya. Lalu Wan Luo pun bertanya kepada Ye Tian kenapa mereka berdua datang ke kediamannya. Ye Tian pun mulai menjawab dengan jujur bahwasanya mereka berdua datang ke sini adalah untuk meminta bantuan kepada senior Wan Luo, yang dimana kompetisi dari daftar Sanhe akan segera dimulai. Dan dalam kompetisi itu Nantian tidak terlalu yakin dengan kemampuannya Qin Wei dapat melewati kompetisi tersebut. Dan untuk bisa mempermudahkan Qin Wei melewati kompetisi itu, Nantian ingin meminta kebaikan dari Wan Luo untuk meminjamkan senjata ajaib milik Wan Luo. Wan Luo yang mendengar itu pun merasa kasihan kepada Qin Wei karena ternyata Qin Wei yang tidak terlalu diurus oleh kakaknya yaitu Qing Yue. Sampai-sampai di sini adiknya tidak mendapatkan senjata ajaib. Lalu Wan Luo pun memberikan kebaikan kepada Qing Wei, yaitu dengan memberikan senjata ajaib berupa senjata cambuk kepada Qing Wei. Wan Luo mengatakan bahwasannya senjata itu merupakan senjata spiritual tingkatan tinggi. Dan Wan Luo berharap kepada Qing Wei jika Qing Wei telah mendapatkan senjata itu, maka ia bisa mendapatkan peringkat terbaik dalam kompetisi Sanhe. Qing Wei menjawab kalau dirinya tidak akan mengecewakan senior Wan Luo. 正是闭关的关键时期，法宝在灵气中也属上品。多谢万罗师兄。 Sedangkan di penjara bawah tanah kita diperlihatkan dengan Jisintan sekarang yang masih mendapatkan hukumannya setelah sebelumnya ia telah bekerja sama dengan pihak iblis. Namun di saat Jisintan yang sedang bersantai, tiba-tiba saja Jisintan mendapatkan seorang tamu yang merupakan kakak seniornya yaitu senior Jiangkong. Jisintan bertanya kepada Jiangkong apa tujuan Jiangkong datang menemui dirinya. Jiangkong datang dengan sangat sopan menemui Jisintan, yang dimana kedatangan Jiangkong adalah untuk meminjam senjata ajaib dari Jisintan karena sebentar lagi kompetisi Sanhe akan segera dimulai. Jika dirinya tidak mendapatkan senjata ajaib, maka dirinya akan sulit bersaing dalam kompetisi Sanhe. Apalagi senjata ajaib dari Jiangkong telah hilang yaitu pedang ularnya. Jadi Jiangkong meminta kepada Jisintan untuk meminjamkan senjata ajaibnya kepada ia agar bisa nanti bersaing di kompetisi Sanhe. Apalagi Fang Han sekarang yang telah menjadi murid dalam akan menjadi musuh yang sulit bagi Jiangkong. Jisintan yang mendengar nama dari Fang Han pun merasa sangat kesal karena dendamnya masih belum bisa terbayarkan kepada Fang Han. Setelah berdiskusi dengan dirinya sendiri, Jisintan pun pada akhirnya mau memberikan teknik rahasia kepada Jiangkong dengan Jisintan yang memberikan bisikan kepada Jiangkong, yang entah nanti apakah Jiangkong akan mendapatkan senjata ajaib dari Jisintan. 那华天都利用我，华天都弃我如敝屣。你首先要做的。 Sedangkan di lain sisi diperlihatkan dengan Fang Han sekarang yang menyerap kekuatan dari pil bintang. Setelah berusaha dengan keras, kekuatan dari pil bintang itu telah berhasil diserap oleh Fang Han.
Fang Han memuji kekuatan dari pil bintang ini yang menyimpan kekuatan spiritual yang sangat besar, dan Fang Han mengakui bahwasanya pil bintang ini merupakan harta tingkatan tinggi. Dan sekarang Fang Han telah berhasil menyerap seluruh kekuatan dari pil bintang. Nagayan mengakui bahwasanya kekuatannya Fang Han sekarang telah meningkat dan sebentar lagi Fang Han bisa mencapai tingkatan kedua dari ranah magis. Dan tidak lama kemudian mereka mendengar adanya suara bel. Fang Han yang mendengar suara bel itu mengetahui bahwasanya suara bel itu merupakan suara bel untuk meminta kepada seluruh murid batin berkumpul, yang menjadi sebuah pertanda bahwasanya kompetisi Sanhe akan segera dimulai. Nagayan sangat yakin dalam kompetisi ini Fang Han bisa melewati kompetisi dengan mudah karena Fang Han telah memiliki teknik dari tubuh emas dan juga ranah spiritualnya sekarang telah berada di ranah magis. Kemungkinan Fang Han bertahan dalam kompetisi ini sangatlah tinggi. Setelah itu pun Nagayan kembali lagi masuk ke dalam kitab Han Huang. Setelah itu pun Fang Han keluar dari kediamannya. Namun di saat Fang Han keluar, Fang Han melihat Xiaoling yang sekarang sedang bersantai di depan halaman. Dan di saat itu Fang Han melihat wajahnya Xiaoling yang dimana wajahnya Xiaoling ini mirip sekali dengan Hong Yi. Hal ini pun membuat Fang Han sedikit bengong karena ia merasa kangen sekali kepada Hong Yi. Tetapi tidak membutuhkan waktu yang lama, Fang Han seketika sadar bahwasanya Xiaoling ini bukanlah Hong Yi. Lalu Xiaoling bertanya kepada Fang Han bunyi bel apa tadi. Fang Han memberitahu kalau suara bel itu merupakan suara bel untuk meminta berkumpulnya para murid batin untuk mengikuti kompetisi Sanhe. Fang Han juga meminta kepada Xiaoling waktu kompetisi itu telah dimulai, Xiaoling diminta untuk tidak membuat kekacauan. Setelah itu pun mereka berdua pergi ke tempat dari suara bel tersebut. Di tengah perjalanannya Fang Han menuju ke tempat perkumpulan, Fang Han bertemu dengan beberapa rombongan orang lainnya. Dengan di sana ketiga orang itu yang sedang bercerita mengenai kompetisi besar, yang dimana kompetisi nantinya akan dihadiri oleh banyak peserta jenius yang telah lama retreat ataupun berkultivasi secara isolasi mandiri. Jadi bisa dibilang pada kompetisi ini merupakan kesempatan mereka untuk bertemu dengan senior jenius yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Dan juga mereka telah mendengar jika hadiah dari kompetisi ini mereka akan mendapatkan hadiah dari pil panjang umur Yin Yang. Fang Han yang menguping pembicaraan mereka merasa cukup terkejut dengan hadiah dari pil panjang umur Yin Yang. 而且听说，有的是在外历练未归。我听说了，他们有的是。 原来前10名的好几个师兄师姐。 Dan di tengah perjalanan mereka berpapasan dengan rombongan senior Jiang Kong dan juga senior Ye Nantian serta adanya Qing Wei. Di saat Fang Han yang melewati mereka, senior Jiang Kong sangat kaget melihat adanya seseorang yang mirip dengan Hong Yi. Fang Han langsung mengatakan kepada senior Jiang Kong untuk tidak menyebut nama Hong Yi karena Jiang Kong tidak layak untuk menyebut nama tersebut. Senior Ye Nantian yang mendengar itu merasa kesal kepada Fang Han karena barusan Fang Han telah bersikap sombong kepada seniornya. Fang Han menjawab untuk urusan itu mari kita selesaikan di arena lapangan saja pada kompetisi Sanhe. Mendengar hal itu pun membuat Ye Nantian merasa tidak sabaran untuk bisa berhadapan dengan Fang Han. Setelah itu Fang Han bersama Xiaoling pergi meninggalkan mereka. Xiaoling merasa kesal kepada rombongan senior Ye yang bersikap terlalu sombong. Jika dirinya menjadi Fang Han maka Xiaoling akan membasmi mereka semua. Fang Han menjawab bahwasanya sekte Yuhua tidak sama dengan dunia bawah. Mereka memiliki aturan untuk tidak melukai satu sama lain. Jadi tindakan barbarnya Xiaoling tidak akan bisa diimplementasikan di tempat sekte Yuhua mereka. Namun di saat itu Xiaoling memiliki satu pertanyaan kepada Fang Han kenapa Jiang Kong tadi menyebut dirinya dengan nama Hong Yi. Xiaoling pun bertanya kepada Fang Han siapa Hong Yi ini sebenarnya. Fang Han menjawab adanya beberapa hal yang tidak perlu diketahui oleh Xiaoling. Lalu mereka pun memasuki aula perkumpulan. Tetapi setelah itu pun juga cerita dari serial Donghua Immortality episode ke-30 bersambung. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! 期待方师弟在赛场上的表现。我只是想大杀四方了。 是我及时出现。干什么？
我看正是闭关的关键时期，法宝在灵气中也属上品。